Halo pagi adik-adik, selamat berhari Minggu, selamat bersekolah Minggu online. Sudah siap semua? Lihat, Oma ditemanin oleh binatang-binatang. Binatang pun bisa bersahabat. Oma mau cerita dengan si Tono dan si Toni. Toni dan Tono bersahabat. Dengerin yuk. Sekarang Tono mau dibawa sama Oma jemput Toni. Toni, iya Tono, kata. Terus, ayo kita pergi ke lihat binatang-binatang kesukaan yang Oma. Terus, ayo. Nah, Tono dan Toni pergi lihat-lihat. Oma, bagus sekali itu binatang-binatangnya. Ada monyet, ada kumbang, ada anjing, ada apa? Iya, panda. Tapi ada suatu musibah. Nah, monyet itu suka mencuri, suka apa yang dia lihat buah yang ada atau makanan yang ada di temannya, dia langsung ambil, tidak pamit. Nah, dia main ambil terus si teman-teman pada bilang, "Hai, monyet ngambil makanan aku." Terus yang lain teman-teman bilang, "Ayo kita serbu si monyet, kita tidak sayang sama si monyet. Ayo kita pukul dia," katanya. Kata si teman-teman monyet nih, si binatang-binatang itu. Tapi si kumbang baik hati. Si kumbang bilang, jangan diapa-apain, kita maafkan. Nah, bagaimana dengan si Tono dan si Toni? Si Tono juga punya kesalahan. Nah, si Toni ini pernah menjatuhkan botol minumnya si Tono, terus sampai rusak. Bagaimana Tono akhirnya bisa tidak bersifat seperti si kumbang? Nah, adik-adik dengarkan cerita dulu dari Bunda Lucy. Nanti adik-adik bisa tahu apakah si Tono mau memaafkan dan menyayangin si Toni. Kita saksikan dulu ya. Kita dengarkan cerita dari Bunda Lucy. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan sukacita. Ayo gerakkan badanmu, ya. Dadah, sampai ketemu ya. Nanti apa reaksinya si Tono dan si Toni? Bisa tidak seperti kumbang, memaafkan dan mengasihi, ya? Apa adik-adik sudah mendengar cerita ya? Dadah, Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik. Pagi Opa. Selamat bertemu kembali dengan Opa dan Oma. Salam sehat selalu. Adik-adik, mari kita bernyanyi karena hari ini kurasa bahagia. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Mari Oma kita nyanyi bersama. Yuk. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dulu ya. Dengan sikap doa yang baik, kita mau berdoa menyambut Tuhan dalam hati kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena kami tadi malam dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan aman, dan hari ini kami dapat bangun kembali dengan segar dan sehat untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai Bina Iman online. Kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau yang tinggal dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menyerap pengajaran hari ini dengan baik. Hari ini kami ingin belajar lagi untuk mengasihi saudara kami ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang berkati kami, supaya kami dapat makin menyadari bahwa kami harus saling menyayangi dan mengasihi, terutama untuk saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yuk kita mulai ya adik-adik. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Adik-adik, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, hari ini Kakak Icel akan bercerita firman Tuhan yang tentang hubungan persaudaraan. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau nonton video ini dulu. Judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari
saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, adik-adik, kita udah melihat ya tadi bagaimana saudara-saudara Yusuf membencinya karena rasa iri. Mereka iri karena Yusuf sangat disayang oleh ayah mereka. Yusuf diberikan baju yang sangat indah, sementara mereka enggak. Lalu mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan kemudian menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Ismail seharga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf mengambil jubahnya Yusuf, kemudian dicelupkannya jubah itu ke dalam darah kambing.
Lalu mereka memberikannya kepada ayah mereka dan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Wah, mereka bohong ya adik-adik. Terus gimana nasibnya Yusuf? Karena Yusuf orang yang baik hati, dia jujur, dia juga rajin, Yusuf diangkat menjadi pegawainya Potifar. Potifar itu seorang kepala pengawal istana Firaun. Yusuf dipercaya oleh Potifar. Ia jujur dan rajin. Akan tetapi, istri Potifar memfitnahnya. Ia mengatakan bahwa Yusuf akan berbuat jahat padanya, sehingga Yusuf pun dipenjara. Sekali lagi, karena Yusuf diberkati Tuhan, ia bisa menafsirkan mimpi bagi orang-orang, termasuk mengartikan mimpi salah satu temannya yang dipenjara. Sehingga ketika suatu hari raja bermimpi dan tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya, temannya memberitahukan bahwa Yusuf adalah orang yang bijak dan bisa mengartikan mimpinya. Dan Yusuf pun dipanggil dan dapat menjelaskan arti mimpi Firaun, sehingga Firaun memberinya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dikala itu, di Kanaan, di tempat saudara-saudaranya Yusuf tinggal, sedang dilanda kelaparan yang sangat hebat adik-adik. Semua tanaman mati, sehingga saudara-saudaranya harus pergi untuk mencari bantuan. Dan mereka pergi ke Mesir. Di sana ada Yusuf, tapi mereka tidak mengenalinya. Sedangkan Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Apakah Yusuf menolak memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya? Wah, ternyata tidak ya. Yusuf justru menolong saudara-saudaranya. Ia mengampuni semua perlakuan saudaranya. Ia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, yuk kita meneladani hidup Yusuf yang penuh kasih, penuh maaf. Walaupun ia sudah diperlakukan sangat tidak adil, Yusuf mau mengampuni dan tetap mengakui bahwa mereka adalah saudaranya. Padahal Yusuf sudah menjadi penguasa loh. Ia gak sombong. Hebat ya Yusuf. Nah, Kak Aisyah percaya nih, adik-adik pasti bisa hebat seperti Yusuf, menjadi anak Tuhan yang penuh kasih, apalagi kepada saudara kita. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik. Bye. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semua ya? Adik-adik, kali ini Bunda Susi mau bercerita tentang cerita kehidupan. Namun sebelumnya, yuk kita saksikan dulu film ini. Kalian ajak ya kakak ataupun adik kalian untuk kita nonton bersama. Selamat menyaksikan ya adik-adik.
Nah, adik-adik, bagaimana filmnya tadi? Bagus ya filmnya. Kita sudah lihat tadi bagaimana Rene merasa kecewa karena dia selalu kalah dalam sebuah pertandingan. Sementara kakaknya menang terus, pialanya banyak. Sementara Rene gagal lagi. Jadi Rene kecewa, sehingga Rene menulis rasa kecewanya itu di buku hariannya. Setiap hari dia tulis kecewa, tiap hari dia tulis rasa benci dia sama kakaknya. Dan rasa benci itu menjadi segunung tinggi ya, membesar rasa bencinya. Sehingga rasa benci itu ingin menyakiti Rene dan kakaknya. Lalu apakah Rene berhasil mengalahkan rasa bencinya? Ya, Rene berhasil mengalahkan rasa bencinya ya adik-adik, dengan cara ia mengakui bahwa ia bersalah. Dia mengakui salah, dia minta maaf dengan kakaknya, dan akhirnya Rene pun berdamai dengan kakaknya ya. Adik-adik, ada kalanya kita merasa beda pendapat dengan saudara kita. Kita juga bisa ada iri hati dengan saudara kita, ataupun bisa berebutan mainan ya adik-adik ya. Nah, sehingga kita jadi berselisih paham ya. Terus kita juga seringkali merasa, kok adik kita lebih pinter ya, atau kakak kita lebih pinter ya, kok dia bisa begini, saya nggak bisa begitu. Nah adik-adik, jangan pernah kamu membandingkan dirimu dengan saudaramu, karena kalian pun memiliki kelebihan masing-masing yang kakakmu atau saudaramu tidak miliki. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan iri. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kalian semua. Dan sebagai saudara, hendaklah kita saling mengampuni, saling menghargai. Walaupun beda pendapat, menghargai, saling menghormati satu sama lain, saling dukung, ya, saling mensupport satu sama lain. Juga saling, yang paling penting, saling menyayangi, ya. Nah, kalau misalnya adik bikin salah ataupun kakak bikin salah, jangan suka pukul. Kalau pukul itu kita menyakiti, memang menyakiti tubuhnya, tapi juga menyakiti hatinya. Sedih, kok kakak pukul saya, kok adik pukul saya. Dan yang terlebih lagi, saat kalian memukul saudara kalian, kalian pun juga menyakiti diri kalian, menyakiti hati kalian. Karena apa? Pada saat kita menyakiti saudara kita, hati kita juga sakit. Kita kesal, kita sedih, dan hilang sukacita kita. Ya kan? Oleh sebab itu, tidak baik seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita, ada dalam firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu saling menyayangi sebagai saudara, dan saling mendahulukan memberi hormat. Tuhan Yesus menghendaki kita saling menyayangi. Jadi kalau masih ada di antara kalian yang masih musuhan, ayo ajak atau panggil saudaramu, minta maaf, dan peluk saudaramu. Hendaknya kita saling menyayangi seperti yang firman Tuhan ajarkan. Jadi ayo kita jadi pelaku firman. Kita kembali menyayangi saudara kita kembali menghargai saudara kita. Karena saudara itu mau bagaimanapun tetaplah saudara. Walaupun dia salah, walaupun dia jahatin kita, tetap saudara. Tidak ada yang berubah. Jadi tidak ada tuh saudara, bekas-bekas saudara tidak ada. Jangan buang saudara kalian. Ingat ya, sampai kalian besar nanti tidak ada yang namanya bekas saudara. Kalau mainan bekas ada, bisa kita buang. Tapi kalau saudara, tidak ada yang bekas. Jadi mau bagaimanapun saudara kalian, tetaplah saudara. Jadi tetaplah saling menyayangi, saling mensupport, dan saling mengampuni. Ya adik-adik? Oke adik-adik, sampai di sini cerita Bunda. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kan sudah menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekarang kita nyanyi Kasih Yesus lebih semangat lagi. Oke? Oke. Ayo. Siap ya? Siap. Ya. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah.
indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Halo adik-adik, kita bertemu kembali. Kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan Santa Scholastica. Santa Scholastica lahir di Italia pada tahun 480. Ia merupakan saudara kembar dari Santo Benedictus. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus pergi mengasingkan diri supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Scholastica menyusul saudaranya untuk mengasingkan diri juga. Dengan bantuan Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin sebuah biara untuk perempuan. Setahun sekali, Scholastica mengunjungi saudaranya untuk berbagi tentang masalah-masalah rohaninya. Mereka bertemu di sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari biara. Di sana, ia dan saudaranya bersama beberapa murid dari Benedictus saling bertukar pikiran, berdoa bersama, dan memuji Tuhan. Suatu malam, Scholastica mendapat firasat bahwa ia akan dipanggil Tuhan dalam waktu dekat. Ia meminta Benedictus untuk menemaninya sepanjang malam sambil berbicara tentang hal-hal rohani. Sepertinya Tuhan mendengarkan permintaan Scholastica. Malam itu terjadi hujan badai, sehingga baik Benedictus maupun Scholastica tidak dapat kembali ke biaranya masing-masing. 3 hari kemudian, ketika Benedictus sedang berada di kamarnya di biara, ia melihat ke langit dan melihat jiwa saudara kembarnya dalam rupa burung merpati naik ke surga. Ia kemudian memakamkan saudari tercintanya di makam yang akan menjadi makamnya sendiri di kemudian hari. Adik-adik, ayo kita belajar mencontoh Santa Scholastica dan Santo Benedictus yang saling mengasihi dan saling memberikan perhatian sebagai saudara. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil selembar kertas putih, lalu digambar dan digunting seperti bentuk jubah. Setelah itu, buatlah garis seperti ini agar nanti bisa kita tulis di dalamnya. Buat sebanyak 6 kolom. Setelah itu, tinggal diwarnain deh jubahnya. Kalau sudah diwarnain, sekarang kita akan menebalkan garis yang tadi kita sudah buat menggunakan spidol warna hitam. Setelah itu kita lanjut menulis kata-katanya. Pertama ada honest, kedua ada obedient, ketiga ada honored God,
Keempat ada courteous. Kelima ada forgiving. Dan yang terakhir, trustworthy. Kalau jubahnya sudah jadi, sekarang kita akan membuat bentuk kepalanya menggunakan kertas yang kita gambar dan diwarnai seperti bentuk muka yang digunting lalu akan kita tempel. Terakhir, tinggal buat tangannya deh seperti ini. Lalu, tinggal ditempel. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita minggu ini. Bye-bye. Nah, adik-adik, udah penghujung hari lagi nih. Biayanya udah mau selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, sekarang yuk kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbinganmu sekali lagi pada hari ini, karena kami dapat mengikuti Dia dengan baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengasihi saudara kami, baik yang kandung maupun yang bukan. Semoga kami dapat selalu mengasihi semua manusia ciptaan-Mu seperti saudara kami sendiri. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini ya Tuhan. Berkati kami, bimbing kami supaya kami dapat mengaplikasikan apa yang kami pelajari hari ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau apa? Iya dong, teman-teman kepingin tahu bagaimana Tony dengan Tono. Hai, Tony sama Tono sudah baikan. Ternyata Tono punya hati bagus, punya hati yang baik, tidak marah, tidak dendam, tapi dia menyayangi, dia memaafkan Tony yang sudah merusakkan botol minumnya. Nah, adik-adik juga seperti itu ya, harus mempunyai hati, harus menyayangi sesama, harus menyayangi orang tua. Nah, dalam masa pandemik ini, ayo adik-adik juga harus saling membantu, bekerja sama ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah tahu jawabannya. Si Tony mau memaafkan bukan si Tony, si Tono mau memaafkan Tony. Adik-adik juga harus seperti Tono, seperti Kumbang ya, yang mempunyai hati. Dadah, selamat menikmati hari Minggu. Tuhan berkati. Saudara seiman
bersama.